Halo semua, ketemu lagi dengan aku Lisian Braba. Apa kabar kalian di sana? Aku harap dalam keadaan baik-baik, sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini sehat dan baik-baik selalu. Di video kali ini aku akan pergi ke bibliotek lagi, tapi mungkin aku nggak ambil dari biblioteknya karena aku nggak tahu apakah bisa ambil di sana apa enggak. Tapi lebih baik mungkin di bulan Desember nanti baru buka lagi, karena Tal Cafe atau kursus di sana itu bukanya Desember lagi setelah hari ini karena summer vakansi. Sekarang lagi hujan, bayangkan ini lagi hujan dan aku harus naik sepeda ya, karena aku di sini belum punya SIM, jadi nggak boleh nyetir. Meskipun aku udah beberapa kali les juga waktu itu, tapi ya kalau kita belum punya SIM ya nggak boleh di sini. So nanti aku update lagi. So aku baru sampai, ini dia basah. Basah. Ini menuju bibliotek. Di sana biblioteknya. So mungkin sampai di sini aja aku rekam. So sekarang aku sudah sampai di rumah. Tadi hujan-hujanan, masih hujan. Kalian bisa lihat ini. Masih hujan tadi. Ya sekarang udah gerimis sih. So sekarang aku infoin ke kalian kalau saat ini ya, aku sekarang lagi sibuk mencari kursus bahasa Belanda. Tapi sekarang ini lagi COVID. Sebenarnya sudah new normal, tetapi kan nggak langsung seperti biasa gitu. Kursus atau sekolah pun mereka nggak yang langsung open seperti biasa di dalam kelas, dan ada beberapa yang tempat-tempat kursus di sini juga bahkan mereka bilang akan libur dulu karena udah masuk musim panas. Jadi libur musim panas dan mulai lagi untuk kursus itu di September. Aku bilang ke kalian kan di video lalu itu, posisiku sekarang itu adalah sick to wet. Jadi aku posisi pemulihan dari penyakitku yang lalu. Artinya aku tidak bekerja, tapi masih mendapatkan gaji 70% dari Bedrijf Arts atau dari asuransi pekerjaan. Di sini memang enak kalau kita mau bilang aku masih tetap dapat gaji, tetapi mereka akan pantau aku dan mereka, seperti aku bilang, mereka akan menanyakan apa yang sudah aku bisa dapat kerjakan untuk sekarang, atau pekerjaan apa yang kamu bisa sekarang. Jadi untuk mau bekerja lagi, aku berharap supaya bisa bekerja seperti pekerjaanku dulu di Indonesia, jadi resepsionis atau mungkin jadi administrasi mungkin. Tapi kendalanya di bahasa Belanda. Oleh karena itu aku harus kejar target ibaratnya supaya aku bisa berbahasa Belanda setidaknya untuk bekerja gitu. Kalau untuk bicara ngomong atau ya sedikit-sedikit aku masih bisa mengerti, tapi kalau untuk bekerja kan kadang-kadang itu banyak perbedaan ya. Kita bekerja dan pas kita ngomong biasa santai-santai. Yang tadi juga kenapa aku pergi ke bibliotek, karena di bibliotek itu ada namanya kursus Tal Cafe, dibilang di sana itu gratis. Dulunya aku kursus pertama kali di sana juga, tapi bayar. Bukan di perpustakaannya ya, tapi ini di tempat kursus lain, tapi mereka tempatnya di gedung yang sama gitu. Dan mereka menginformasikan kalau kalian mau untuk Tal Cafe, artinya kalau kalian mau conversation, bicara gitu ya, kalian bisa di sini di Tal Cafe ini karena gratis gitu. Jadi aku datang ke sana terus waktu itu karena kebetulan gratis, why not gitu ya. Kita kan merasa ini untuk kepentingan kita tapi kita gratis, jadi aku nggak mau malas-malasan, jadi aku pergi. Itu di sana enak, kita bisa bicara, kita bisa bermain gitu dari kata-kata. Sekarang aku kembali lagi ke sana dan mereka welcome, dan pada saat itu aku juga meminta supaya aku jadi vrijwilliger, artinya sukarelawan membantu mereka untuk di Tal Cafe bagian anak-anak, khususnya bahasa Belanda ya, di sana untuk berbicara bahasa Belanda. Tadi aku sudah dikenalin sama dosen-dosen untuk yang bagian anak-anaknya dan mereka juga welcome, kita udah kenalan. Tapi kita akan mulai di tanggal 2 September, dari mulai sekarang itu sekitar 2 bulanan lagi baru mulai, karena sekarang
sudah terakhir Tal Cafe, jadi sudah mulai libur. Ini sudah mulai libur summer ya, jadi udah libur musim panas. So aku sekarang bukan libur juga di rumah, karena seperti aku bilang, itu ada paket kan, kelihatan ada yang warna putih itu paket dari kursus online yang baru aku daftar. Dan aku di sini juga bukan, maksudnya di rumah gitu, tapi ya banyak kegiatan juga gitu. Jadi bukan malas-malasan ya gitu. Di sini mereka support kita, seperti aku bilang tadi, aku masih terima gaji 70%, tapi kita dikontrol dan mereka sudah mengatakan kamu bisa kerja apa, begini gitu. Jadi bukan pikiran, jangan berpikir oh enak dong ya dapat gaji gini. Iya memang enaknya gitu kita nggak kerja, tapi kita pun harus kejar target untuk bisa bahasa Belanda. Seperti aku bilang, pada saat nanti masa ziektewaet atau posisi recovery-nya aku udah kelar, aku harus bekerja lagi. Jadi aku mau bekerja yang ringan, jangan seperti kalian kan sudah tahu kan, pekerjaanku yang terakhir itu adalah housekeeping dan itu sangat berat sekali. Jadi aku harus mencari pekerjaan yang setidaknya sama dengan kerjaanku yang waktu di Indonesia, resepsionis. Jadi aku harus mencari itu atau menjadi kerja administrasi kah yang ringan gitu, sehingga aku bisa kerja gitu. Aku juga nggak mau bermalas-malasan seperti itu. Dan ibaratnya mumpung lagi sekarang aku punya waktu, aku masih dikasih gaji 70%, aku masih disupport dengan seperti vrijwilliger walaupun tidak digaji, tapi kan kita dapat ilmunya, kita bisa berkomunikasi. Karena asal kalian tahu, kalau kita kursus bahasa Belanda di sini itu mahalnya luar biasa loh. Jadi ada beberapa yang memang murah, tapi kalaupun kita mau hitung-hitungan ya itu termasuk mahal gitu. Dan kalau kita pun nangkap cepat, kalau enggak ya pasti akan biaya lagi, keluar biaya lagi banyak. Jadi kayak waktu aku pertama kali di sini untuk kursus Inburgering, ujian Inburgering itu adalah untuk syarat kita untuk tinggal di sini, seperti ya mungkin orang sering dengar itu PR ya, permanent resident. Untuk mendapatkan itu atau syaratnya itulah kita bilang. Jadi kita harus Inburgering, ujian, dimana ujian itu mungkin next time aku akan bahas tentang untuk Inburgering ya. Jadi pokoknya intinya kita harus ujian ya. Dan kalau kita udah ujian, kita dapat sertifikat dan kita bisa memperpanjang permanent resident kita itu. Ibaratnya itu syaratnya udah lulus. Tapi kalau misalnya nggak lulus, kita harus ulang lagi sampai lulus. Dan mereka kasih waktu itu 3 tahun. Jadi 3 tahun kita harus lulus. 3 tahun nggak lulus ya kita kena bute. Bute itu denda. Jadi kalau misalnya kalian di sana berpikir kita datang ke sini, menikah di sini langsung tinggal enak duduk manis, enggak. Jadi kita harus banyak prosesnya. Jadi mungkin di video selanjutnya aku akan kasih tahu ke kalian ya, mungkin awalnya atau cara gimana aku tinggal itu, syarat-syaratnya atau apa, nanti mungkin di video-video selanjutnya ya. Tapi intinya di sini aku sambung untuk videoku yang situasiku sekarang. Jadi aku harus belajar bahasa Belanda supaya dapat kerjaan yang lebih ringan. Artinya setidaknya sama dengan pekerjaanku dulu di Indonesia terakhirnya, dan aku ya bisa aktif lagi gitu. Dan aku berdoa tidak ada kanker lagi, di dalam nama Tuhan Yesus aku sehat terus sehat pokoknya. Jadi aku bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nanti kalau untuk di November aku akan mulai lagi untuk vrijwilliger. Nanti aku akan ceritakan ke kalian lagi pengalaman-pengalamanku. So, sekarang aku akan disibukkan dengan kursus bahasa Belanda online. Jadi pasti sibuk sekali karena kalian udah tahu kan, online belajar sendiri kan, baca sendiri, cari sendiri. Memang sih kalau ada tugas dikirim, kita tulis semua, kita kirim dan guru akan cek dan pasti akan dikasih tahu. Tetapi di sini dituntut jadinya mandiri gitu, belajar mandiri. Aku merasa dengan keadaan sekarang sih masih lebih aman untuk belajar di rumah ya, karena kalaupun keluar nanti kalau suamiku nggak antar dan aku naik bus, itu kan tempat umum, kita ya berdoa tapi kita tetap juga jaga ya, care dengan diri kita sendiri. So aku mau bicara karena aku bilang
temanku orang Slovakia itu akan nonton video aku lagi. Adriana, Vanda, ik ga naar de bibliotheek. Dus ik zoek de baan voor de vrijwilliger voor de kinderen Nederlands taalcafé. Dus afgelopen tijd de docent heeft welkom aan mij. Taalcafé voor de kinderen begint in november. Dus deze dag, vandaag is de laatste dag voor de taalcafé. Maar niet voor kinderen, alleen voor de volwassenen. Dus ik wil helpen voor de leraar daar, voor de docent, voor de kinderen. En dan we wil spelen, we wil praten of doorpraten voor Nederland. Omdat mijn Nederland is niet zo goed. En dan ik moet leren veel oefenen. Dus ik moet doen voor nu. Ik moet leren Nederland praten, beheers en kan andere baan. Natuurlijk voor de lichtbaan bedoel ik niet zwaar baan. Dus hoop ik kan spreken Nederland beter en beter. Dus als ik begin aan het werk, dus is niet zo zwaar. Bijvoorbeeld receptioniste, administratie of andere baan. Niet housekeeping, omdat housekeeping, je weet het, dat is te zwaar aan mij. Dus nu ik probeer spreek Nederland door. Als fout, dan ik moet oefenen. Dus nu ik heb geregistreerd in online Nederlands learning. Ik leer Nederlands thuis. Zelfstandig, maar als heb de toets en dan ik kan doen mijzelf. Misschien ik kan vragen aan mijn man. Daarna klaar met de toets, dan ik stuur met de docent en de docent kan check dat is goed of fout of zoiets. Dus ik meer oefenen. Je weet dat Nederland is moeilijke taal ook. En dan ook, zeg maar, sommige mensen altijd haast, We zullen zien voor de volgende keer. Hoop ik dat ik kan spreken Nederland beter, sneller. Dan ik kan allebei in mijn video. Dus kan spreken Nederland en dan Indonesia. Dus zo, dankjewel. Ik wil lunch. Ik heb honger nu. Dus tot volgende video. En dankjewel voor jij kijkt altijd mijn video ook, Adriana. Aku tadi udah jelasin tentang yang seperti yang aku katakan, bagaimana aktivitas yang sekarang aku lakukan, cari kursus dan vrijwilliger. Sampai di sini video aku, karena kalian juga tahu apa yang aku lakukan di sini nggak mudah, Jadi sampai di sini tuh bukan hanya duduk-duduk aja, kita harus benar-benar banyak belajar seperti aku bilang. So, terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan Tuhan memberkati kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Houdoe.